sejak Mojopahit jatuh, kan kita ini pecah berkeping-keping menjadi negara kecil-kecil, terutama berbentuk kesultanan. Ini sejumlah berapa 18 ya 47 lebih kerajaan. Nah, di Jawa Timur ini nggak jelas ada kerajaan apa, dalam bentuk apa, nggak jelas. Nah, berarti kan dalam pergolakan peperangan sampai Suropati, Trojoyo itu. Nah, berarti hak atas tanah ini yang dimiliki oleh, ya, dikuasai oleh orang-orang desa. Pemberian raja dulu zaman Majapahit, zaman Singosari. Lain dengan yang lain, pemberian sultan. Berarti sejak ada kesultanan dan pemberian pemerintah Hindia Belanda, umumnya begitu. Jadi dengan berlakunya UPA ini, terutama di Jawa Timur, itu merdeka yang kedua, kelanjutan dari proklamasi. Nah, mulai kapan? Mulai 24 September tahun 1960, persis 20 tahun detik hari ini persis. Nah, jadi lima momen ini saya lihat kok perlu kok dikritisi. iya. Nah, ini jadi kalau kita percaya dan yakin ya bahwa UPA ini menguntungkan rakyat kecil, menguntungkan sekali, dan ada kepastian hukum di situ. Cuma dalam pelaksanaannya ini harus hati-hati. Kenapa? Ya, satu contoh di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu walaupun tanah Gogol sudah dikonversi menjadi hak milik, tapi orang Gogol itu masih ada. Masih ada, tidak boleh ditiadakan. Jangan gara-gara tanah Gogol itu sudah tidak ada karena dikonversi menjadi hak milik, sehingga orang Gogol tidak ada. Tidak bisa, orang Gogol masih ada. Oleh karena itu, kalau menurut pendapat saya, karena rembuk desa itu sudah tidak ada, diganti dengan LMD, Lembaga Masyarakat Desa, Musyawarah Desa. Sekarang BPD itu, dari LMD ke BPD itu. Nah, karena Gogol itu masih ada, pengurus BPD itu LMD ini, sekarang BPD itu harus orang Gogol, bekas Gogol, jangan orang luar. Tidak boleh, harus orang bekas Gogol. Nah, sekarang kan banyak ketuanya, wah ini pinter ya guru teko ya, wah ini pinter dadekno ketua FB. Salah. Karena orang Gogol ini orang asli, keturunan yang babat, sehingga antara dia masyarakat itu dengan alam lingkungannya itu ada hubungan yang sangat kuat, hubungan emosional, sehingga dia punya hak untuk menentukan status tanah. Misalnya ketemu loh, ini kok digali ono bekas candi. Nah, ya orang Gogol ini punya hak untuk menentukan dengan pemerintah otomatis. Dengan pemerintah ya, kalau tetap deteksi keberadaan orang-orang Gogol itu bagaimana, Mbak? Ya gampang. Itu ada, daftarnya ada. Buku kretek dan lurah itu mesti tahu. Nah, cuma kalau di kota sulit. Buat sulit kita. Sudah jadi yang wis. Ya. Nah, sudah tidak bisa dilacak lagi. Blauran, tunjungan, sowong Gogol ini. Itu jalan Diponegoro, jalan apa yuk, Darmo, sulit. Nah, yang belum bisa diselamatkan. Itu mayoritas yang belum tuh. Desa-desa yang sudah lampau, sudah menjadi kota-kota, ya sudah tidak bisa. Lebih dari 50% tanah di Republik ini sekarang sudah menjadi miliknya asing. Kita lihat ada Sinarmas dan lain sebagainya. Itu kesalahan awalnya di mana, Mbak? Dan solusinya seperti apa? Nah, itu jelas dasarnya juga UPA. Jadi hak guna bangunan, hak guna usaha kan itu hak obstal. Jadi hak sewa. Nah, itu hak sewa. Jadi kalau sudah di kota, ya tadi kalau sudah rumit, ya kita tidak berdaya. Yang belum aja hati-hati, jadi memfungsikan orang Gogol sebagai BPD. Jadi andai kata ada orang asing bisa menyewa kan, atau orang itu membeli tanah, tidak bisa, tanah itu tanah desa, terus dia mengajukan hak guna usaha. Nah, orang Gogol harus dilibatkan untuk pembicaraan ini. Itu harus diajak bicara. Tidak hanya lurah dong, sama enggak. Orang bekas-bekas Gogol harus diajak bicara. Ini yang paham betul tentang tanah itu. Gitu. Jadi ada mengajukan hak guna usaha, guna bangunan, ini harus dilibatkan orang Gogol ini. Ini yang paham betul. Ini cara untuk mengatasi itu. Kayaknya sudah sulit.
kacau nanti geger yang sudah itu, yang belum ini yang harus kita awasi gitu. Jadi orang Gogol itu punya hak untuk mengawasi gitu. Gitu. Oh iya Mbah, di Tuban itu kan Ronggolawe. Iya iya. Kenapa dulu kok tidak dimasukkan dalam kerajaan, padahal dia orang yang sangat kuat loh. Gimana itu dulu? Lu kalau udah dimasukkan ya dimasukkan juga ya. Kan Ronggolawe itu selalu mengikuti Raden Wijaya. Ya. Pada saat Raden Wijaya itu lari dikejar-kejar pasukan dari Kediri itu, yang ngikuti kan, yang setia itu kan Ronggolawe, Lembu Sora, Kebuan Nabrang, Nambi, dan itu yang ngikuti itu. Dan sampai Raden Wijaya berhasil membangun Mojopahit, otomatis Raden Wijaya menata kabinet kan. Nah waktu itu diangkat Nambi sebagai panglima perangnya ya, sebagai Baskara Pangap gitu. Nah, Ronggolawe rupanya kalau dalam cara sejarah itu orang menafsirkan nggak terima Ronggolawe itu, karena Nambi itu mungkin dipikir ada kekurangannya mungkin begitu. Nah karena itu kan sejarah Bantu umumnya menyatakan Ronggolawe akhirnya mau berontak akhirnya, terus dia dijadikan Adipati Tuban. Yeah. Adipati Tuban, tapi dinyatakan berontak. Akhirnya diatasi oleh pemerintah, sehingga Ronggolawe terbunuh. Kalau belajar dari sejarah tokoh-tokoh di Nusantara itu Mbak, seperti atau kemudian tokoh-tokoh Majapahit, raja-raja dan lain sebagainya, kalau dikaitkan dengan spiritual, apakah mereka yang menjadi tokoh-tokoh itu selalu kemudian menjadikan tirakat, laku spiritual itu sebagai benteng yang sangat kuat untuk menunjang eksistensinya? Seberapa besar itu peran belajar gitu? Nah, kita harus menafsirkan tentang tirakat itu dengan logika, sebab kita di situ melihat buah dari yang mereka lakukan, keberhasilan di dalam misalnya memimpin pemerintahan, keberhasilan di dalam dia itu menjabat di pemerintahan itu. Nah dengan demikian terus kita kaitkan dengan ilmu sekarang, pola hidup, ya pola hidup. Di situ akhirnya ketemu ternyata tirakat itu pola hidup. Jadi pola hidup yang akhirnya setelah kita ini jatuh, waktu Majapahit jatuh itu, terus akhirnya kita pelan-pelan merdeka, terus dengan revolusi itu kita dalam kemerdekaan kita mencoba menafsirkan tirakat itu. Nah ini tidak bisa, keliru, sehingga kudu gak mangan, kudu ini. Nah, akhirnya sesuai dengan ilmu sekarang ya kita tidak cerdas. Ya betul, gimana itu ya, ya? Pola hidup. Iya, ya? pola hidup. Bukan sekedar nggak makan gitu. Enggak. Bukan, makan yang teratur. Jadi makan sedikit tapi penuh gizi. Oh. Makan sedikit penuh gizi. Tidur sebentar berkualitas tidurnya. Betul-betul tidur, istirahat betul. Gitu loh. Kan ada caranya. Iya. Sebelum tidur meditasi dulu, terus setelah itu gimana terus tidur. Walaupun 1 jam 2 jam seger, karena tidurnya berkualitas. Jadi karena kan enggak ngelamun sampai tidur ngorong-ngorong sampai kalau karuan sehingga tangi turu roro kabeh. Makan juga begitu, menyiksa lambung kan, menyiksa pencernaan. Banyak makan dan ada gizinya. Nah dulu itu kalau sudah orang bertapa katanya, otomatis ahli gizi kan ada. Oh sekarang ini terus dikontrol apa kekurangannya, ya tubuhnya. Iya jelas begitu sih. Kita bukan bahasanya bodoh ya enggak. Jadi otomatis cerdas, dia terjaga kehidupannya. Misalnya dia kelihatan kok susah, ada bagian menghibur, gending-gending kan gitu kan. Jadi namanya bertapa itu enggak terus ngawur gitu, enggak. Tidak menyiksa diri. Jadi hidup yang teratur. Hidup yang teratur, ya, terpola. Ya
Itu banget. Terus dia tidak lepas daripada ilmu pengetahuan dan meditasi. Ya, meditasi kan meningkatkan kecerdasan. Bisa berefek meningkatkan Itu kecerdasan. jelas sih, meditasi itu jelas. Meditasi itu untuk meningkatkan kecerdasan, mendapatkan pencerahan. Meditasi itu jelas. Termasuk kemudian jika dilakukan secara konsisten, kita bisa ngerti saat durungi winarah juga itu Iya. ke situ arahnya. Itu jadi karena apa bisa menangkap apa ya konsep-konsep di bawah sadar muncul. Maksudnya kan itu ya. Terus durungi winarah itu ada konsep yang tersembunyi di alam sadar kita. Namanya alam bawah sadar itu muncul. Itu rusak di dunia winarah. Menafsirkan itu saja kan orang bisa keliru. Nah, gitu. Jadi lah ini makanya kita kalau berbicara masalah abad pertengahan, di mana bangsa Barat itu tidak hanya merebut kekayaan, merebut ilmu yang direbut itu, ilmunya. Tidak hanya sekedar Iya, alam. tentang meditasi apa tuh itu direbut itu. Nah, kita diwali, disuguhi yang salah semua. Jadinya salah. Akhirnya mereka akhirnya mengemas ilmu itu dibawa lagi ke sini. Jadi ilmu Barat, ilmu Eropa. Nah, mereka sebagai sentral peradaban. Maksudnya kan begitu. Padahal Dari kita, iya, dari kita. Nah, kalau ini disangkal, satu fakta saja yang tidak bisa dipungkiri, mereka perang terus ya. 2 terperang mereka itu, waduh panjang. Mulai Athena, Sparta pasti terus sampai abad pertengahan masih perang terus mereka itu. Inggris, Prancis perang 100 tahun, untuk perang 200, waduh perang terus. Lu mana bisa berpikir tentang ilmu, pengetahuan? Nggak bisa. Nah, kita kan hidup dengan tenang. Kalau semua serba makmur kan kita mau berpikir yang lain ya. Nah, ilmu pengetahuan itu jelas itu. Cerita seperti itu jelas. Makanya